Selamat datang di channel Arya Dirgantara. Jadi Mas Arya Dirgantara ini adalah keponakan saya. Beliau ada di balik kamera. Mas Arya Dirgantara ini setelah lulus sekolah langsung ikut dengan saya di usaha jual mobil bekas. Jadi Mas Arya Dirgantara ini adalah tim saya, tim yang ikut perburuan di channel Yuda Gani Mobil dan sebagai kameramen di channel Yuda Gani Mobil. Jadi Mas Arya Dirgantara ini sudah 3 tahun ikut dengan saya. Jadi sudah saya pastikan Mas Arya Dirgantara ini sudah bisa inspeksi mobil bekas. Bahkan sudah bisa saya katakan sudah mahir, sudah bisa saya lepas. Karena bantu jual di channel ini, mobilnya sebelum dibahas kondisinya, itu kita inspeksi dulu, diinspeksi oleh Mas Arya Dirgantara. Dan hari ini ada mobil yang dibantu dijual di channel ini, Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2012, transmisi otomatis, platnya A, Kota Cilegon, pajaknya hidup panjang bulan 3 2024, platnya 2028. Mobil ini statusnya masih tangan pertama dari baru dan kondisinya juga layak sekali dibeli dan harganya juga kalau menurut saya murah sekali. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan kondisinya secara lengkap. Hari ini saya sendiri yang akan bahas kondisi mobil ini di channelnya Mas Arya Dirgantara. Untuk konsep videonya sama, konsep pengecekan inspeksinya sama. Nanti next video ada yang ingin dibantu jual lagi di channel ini, Mas Arya Dirgantara yang akan review. Dan beberapa unit juga nanti akan ada yang saya bantu review juga di channel ini. Saya akan bahas kondisinya mulai dari depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya dia sudah menguning. Ini bekasnya kena jamur, kepanasan, bisa putih kembali, bening kembali. Satu lampu 100.000 dipoles, kemudian diisilan ulang. Bumper depan ini catnya masih original. Dan di sini ada aksesoris. Ini bukan untuk mengikat bumper ya, ketika dilepas seperti ini bumpernya tidak turun. Ini hanya aksesoris, bisa dilepas. Kemudian yang lecet-lecet ini bisa dicat ulang. Tidak bisa dipoles karena luka. Jadi sekalian misalnya mau dicat ulang, ininya dilepas. Kemudian pastinya kan di sini membekas ya, jadi dicat ulang lagi bisa rapi. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Untuk tipe TRD Sportivo bumpernya seperti ini, dan di sini ada emblem TRD Sportivo. Catnya masih original, tidak ada cat lain. Nah seperti ini, hanya cat hitam. Tapi kondisinya ada pecah seperti ini ya. Jadi baiknya satu bumper ini dicat ulang. Hitungannya satu panel 500.000. Bagian kiri juga ada aksesoris, sama, bukan ikatan, hanya aksesoris, bisa dilepas. Dan untuk headlamp bagian kiri sama dengan kanan, sudah menguning. Jadi kanan kiri ya dipoles 200.000. Kap mesin ini juga catnya masih original. Jamur-jamur baret halus bisa hilang di poles. Poles itu masuknya nyalon ya. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 92 mikron. Jadi masih original. Cat dari kap mesin ini dan bumper depan ini juga sama. Catnya masih original. Velgnya masih original, 15 inci. Kondisi cat velgnya masih original. Baret-baret halus ada, namanya juga mobil dipakai ya. Dan ini jika ingin mulus total lagi bisa dicat ulang. Satu velg hitungnya 150.000. Profil bannya 185 60 R15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi produksi di tahun 2021 jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,42 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas rem bagian depan kanan
sudah tipis, sudah minta waktunya diganti. Ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan minta waktunya diganti. Penggantian kampas rem itu kanan kiri, jadi satu set. Berikut dengan pasang 500.000. Fender fender bagian kanan ini utuh, spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, beberapa bisa ada yang dilewat, emblem VVTi utuh. Ketebalan catnya bagian spakbor depan kanan ini 84 mikron, masih original catnya. Spion bagian kanan ini kondisi catnya utuh, masih ori, dan mika sennya juga utuh. Pilar-pilar ini kondisi catnya masih baik dan masih original, 90 mikron. Bagian atap ini sama, catnya masih original, tidak ada lecet, antena utuh, dan di sini ada bule. Bule itu cat kepanasan kemudian catnya ngelotok. Ini wajar ya, karena masih original catnya. Dan di bagian ini bahannya plastik spoiler ini. Jadi jika ingin mulus lagi dicat ulang bagian spoiler ini. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021 sama rata dengan depan. Ketebalan juga sama, masih baik, 7 mm. Pengereman bagian belakang cakram. Dan untuk kampas rem bagian belakang masih tebal. Ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem bagian belakang masih baik, masih layak dipakai. Dan untuk cat velg bagian belakang kanan ini catnya sama, masih original, baret-baret sedikit ada. Jika ingin sempurna dicat ulang lagi bisa, hitungannya tadi yang saya jelaskan 150.000 satu velg. Dan untuk spakbor belakang kanan ini kondisi catnya baik, masih original catnya. Belakang kanan ada penyok-penyok halus di bagian ini. Ini wajar ya, dari tahun 2012 masih original catnya. Dan di bagian sela-sela pintu juga ada lecet, masih original catnya. Side skirts juga ada yang lecet seperti ini. Jika ingin sempurna dicat ulang lagi. Dan untuk pilar-pilarnya semuanya sudah saya cek, pilar A, pilar B, pilar C, semuanya ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh. Dan silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena catnya juga masih original dari tahun 2012. Jika pernah ada tabrakan keras pasti dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini karena catnya masih original, ada baret-baret halus, ada penyok-penyok halus, wajar karena catnya masih ori dari tahun 2012. Dan yang lecet-lecet, yang penyok-penyok halus itu bisa dicat ulang. Dan jika ingin dipertahankan cat orinya bisa dilewat, masih enak dilihat, jadi tergantung Anda. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga catnya original, baret-baret halus bisa hilang dipoles. Stop lamp bagian kiri juga sama utuh. Bumper belakang ini juga beberapa ada yang masih original catnya. Dan keadaannya seperti ini karena catnya juga masih original dari tahun 2012. Aslinya seperti ini ya, dia ada karetnya. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik. Dan ada tambahan kamera mundur, serta di bumper depan belakang ada emblem TRD Sportivo. Ini ciri-ciri jika bumpernya masih original. Reflektor bagian kanan juga utuh. Bumper belakang ini jika ingin sempurna dicat ulang karena ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Dan di bagian ini juga ada yang retak catnya. Gas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian kapasitas bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Karpetnya juga masih original dan ban serep ada full size. Ketebalan bannya saya akan ukur di 5,43 mm, masih layak untuk ban serep, produksi di tahun 2017. Dongkrak, kunci roda semuanya lengkap. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh.
Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2021, ketebalannya sama rata, masih 7 mm, masih layak sekali dipakai. Velg bagian belakang kiri ini kondisi cat velgnya baik. Untuk kampas rem itu penggantiannya satu set kanan kiri. Jadi untuk bagian kiri juga pastinya bagus jika kanannya bagus. Nah, ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal sama dengan belakang kanan. Jadi masih layak dipakai untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri. Bodi samping kiri ini juga catnya masih original. Kondisinya baret-baret halus ada, baret halus bisa dipoles. Kecuali yang luka seperti ini tidak bisa dipoles, harus dicat ulang. Wajar, ini original dari tahun 2012. Untuk pecah parah sih tidak ada. Sen kanan kiri utuh, spionnya juga beberapa ada yang bisa dilewat, dan di bagian ini di karbon kanan kiri, dan di bagian ini bisa dilepas kemudian dicat ulang hitam doff bisa. Spakbor depan kiri sama, catnya masih original, emblem VVTi komplit. Velg bagian depan kiri kondisinya baret-baret halus ada, catnya masih original. Jika ingin mempertahankan cat originalnya masih enak dilihat karena ada baret-baret halus saja. Tapi jika ingin mulus lagi, rata semuanya, 4 velg hitungannya jika mau dicat ulang itu di 500.000. Kampas rem bagian belakang kanan kan tadi sudah tipis ya. Umumnya setiap diganti itu satu set, jadi bagian kiri juga sama, pastinya tipis. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah, sudah tipis, sudah minta waktunya diganti. Jadi yang saya jelaskan tadi untuk penggantian kampas rem depan kanan kiri 500.000. Liner fender bagian kiri utuh, dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, sama rata ketebalannya dengan yang lainnya. Jadi untuk keempat ban mobil ini masih layak sekali dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya masih full original dari tahun 2012, masih bawaannya catnya luar biasa sekali. Artinya mobilnya jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Sudah kita ukur ketebalan catnya, semuanya masih ori. Dan untuk kondisi saat ini namanya juga catnya ori dari tahun 2012. Jika ada lecet, ada pecah, ada penyok, itu wajar. Dan sepertinya ownernya mempertahankan cat originalnya, jadi tidak diperbaiki, dibiarkan saja. Dan jika Anda tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat lumayan 2 juta jika mau tidak diperbaiki. Atau jika Anda kurang suka dengan bodi lecet, kita juga bisa bantu perbaikan eksteriornya. Jadi kita bantu, kita cat, kita masukkan di tim perbaikan Yudagani Mobil. Untuk perbaikan mobil ini keliling dicat ulang yang jelek-jelek, yang tidak bisa dipoles 2 juta. Dan jika ingin velgnya berikut dicat juga 500, jadi totalnya 2.500.000. Dan untuk nyalon perlu menghilangkan baret-baret halus, menguning, itu bisa. Masuknya nyalon untuk jenis city car atau hatchback, hitungannya di tim perbaikan Yudagani Mobil di tukang langganan salon saya itu di 500.000. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder dengan kode mesin 1 NZ. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 11 sampai 12 km per liter, dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali. Pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal juga tidak ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, krek as kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kilometernya 136.000 dan catatan penggantian olinya tidak ada.
Kata ownernya sih selalu diganti olinya, tapi diganti oli sendiri, tidak dicatat. Dan ini olinya ada sesuai di takerannya. Saya akan perlihatkan nilai olinya. Artinya jika tidak ada catatan biasanya saya sarankan untuk diganti, agar kedepannya kita tahu ganti oli berikutnya kapan. Ini hasil tes olinya. %80,3. Benar, olinya masih bagus. Tapi memang tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti agar ada catatannya, atau nanti 2000 ke depan digantinya. Untuk penggantian oli mesin itu 350.000. Oli transmisi otomatis juga pernah diganti kata ownernya, tapi tidak ada catatannya sama. Dan untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ini ada olinya sesuai di takerannya. Penggantian oli transmisi otomatis itu di setiap 50.000. Jadi 150.000 baiknya diganti ke depannya. Dan ini hasil tes oli maticnya. Oli matic di 38,1%. Olinya masih bagus, alat ini masih menunjukkan oke, tapi nilainya sudah di 38,1% ya. Jadi saran saya diganti. Untuk penggantian oli transmisi otomatis itu di 500.000. Kemudian untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Kita akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,0% alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Kata ownernya juga sempat pernah dikuras, jadi masih bagus untuk minyak remnya. Aki menggunakan jenis aki merek GS 45 ampere 12 volt. Kita akan tes kesehatan akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 flash white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2022 bulan 9. Aki juga sama, masa pakainya sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi jelas masih layak dipakai akinya. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, silernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih original. Dan untuk cross member, apron, bullhead bagian depan ini utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat satu seperti ini, masih original, sudah kilas entry. Remote-nya juga masih aktif, dan untuk smart key-nya juga masih aktif. Dan karena kuncinya dapat satu, saya akan perhitungkan jika mau dibuatkan kunci cadangan. Lumayan mahal karena sudah kilas entry dan sudah ada sistem immobilizer. Jika mau dibuatkan kunci cadangan seperti ini di 1,3 juta. Ini tambahannya, tapi tetap saya akan perhitungkan karena saya detail. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini aslinya fabric dan saat ini di retrim dengan kulit hitam merah. Bagus, jahitannya juga rapi. Kaca film bagian driver ini kondisinya bagus, dan di sini dipotong untuk melihat spion. Jika ingin diganti 100.000 satu kaca film. Barangkali mau dihitamkan polos semua, bisa kita bantu. Kemudian power window-nya aktif, autonya juga masih berfungsi dengan baik. Bagian depan kiri sama utuh, sama dilobangi juga, sama dipotong agar bisa melihat spion. Kemungkinan kaca film ini nomor 80%, jadi agak gelap. Power window-nya aktif, bagian belakang kiri kaca filmnya baik. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang ada yang rusak bagian kiri. Nah ini ya, hitungannya jika mau diganti 150.000 karena lumayan besar. Dan untuk kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya aktif. Dan untuk electric power retract, electric mirror semuanya fungsi. Ini untuk power retract bagian kanan fungsi, electric mirror-nya juga bagian kanan ini fungsi, electric power retract bagian kiri fungsi, dan untuk electric mirror bagian kiri juga sama, berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri sama di retrim, rapi. Plafon bagian depan kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini sama di retrim.
kondisinya bagian penumpang depan ini bagus, tidak ada yang sobek. Dan untuk bagian driver sama, kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Door trim bagian belakang kanan sama, di retrim, jahitannya rapi, utuh. Dan bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip model retract sampai ke depan utuh semuanya, tidak ada yang cacat. Jok bagian belakang ini sama, di retrim, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, mobil ini pajak per tahunnya 2.700.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup panjang bulan 3 2024, platnya 2028. Kelengkapannya, faktur juga masih disimpan. Kemudian mobil ini masih tangan pertama dari baru ini. Dan keasliannya juga surat-surat ini semuanya sudah saya cek. Asli, nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek, semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Toyota Yaris tahun 2012. Kode mesinnya 1NZ sesuai. Diagnosa, auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, ABS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 136.000 dan ini kondisi setirnya. Masih original, kulitnya belum di retrim. Lecet ada di bagian ini, sedikit. Bisa dibelikan cover setir jika mau, bisa ketutup atau di retrim. Retrim itu dibungkus kulit ulang 400.000. Kalau untuk cover setir kan paling mahal 150.000 ya. Dan jika tidak mau dibungkus juga masih enak dilihat, kalau menurut saya masih baik. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Tadi sudah kita tester masing-masing olinya. Dan untuk pedal rem dan gas tidak ada yang habis total. Jadi mobil ini kilometer 136.000 masuk akal. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki di tengah, airbag di bagian kanan atas, ABS, electric power steering, semuanya nyala, tidak ada yang dimatikan. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, tidak ada fault, tidak ada problem data. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson juga aktif. Kemudian kaca depan ini ada yang baret di bagian ini. Ini bekasnya kena besi wiper, karetnya sudah habis dipaksakan, tidak diganti. Jadi untuk penggantian wiper itu baiknya sering-sering, jangan menunggu ada suara atau ngipasnya sudah kurang baik baru diganti. Jangan, karena kalau karetnya sudah habis, besinya terkena kaca seperti ini. Dan ini bisa 100% hilang, masuk ke spesialis kaca, cuma memang agak mahal, 600.000. Dan untuk bagian tengahnya belum ada ya, jadi belum merusak pandangan. Tapi karena kita detail, kita akan jelaskan bahwa kaca ini sedikit ada baret dan bisa hilang. Tadi yang saya jelaskan 600.000 jika ingin dihilangkan total. Dan untuk wipernya bagian depan ini airnya masih hidup dan ngipasnya masih baik. Dan untuk wiper belakang ini juga aktif, airnya juga masih hidup, ngipasnya masih baik. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, ada tweeter di pilar A, dan di bagian ini juga tidak ada yang cacat. Di sini banyak laci, ada cup holder, ada tempat penyimpanan, masih baik semuanya. Ventilasi AC bagian kiri juga kondisinya baik, cup holder masih baik. Di sini ada dua level tempat penyimpanan, di atas dan di bawah, semuanya masih pada baik. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih baik. Lampu hazard juga masih aktif. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor
merek Kenwood, dan aktif. Audio steering switch-nya juga masih berfungsi dengan baik. Audio steering switch-nya juga berfungsi dengan baik, dan sudah ada power, saya lihat masih aktif juga. Ini di bawah jok driver. Jadi tinggal dibelikan subwoofer dan boxnya saja, itu di 400.000. Nantinya suaranya bisa ngebas, bisa terpakai powernya. AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Kecepatan 1 dapat di 2,9, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 23,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Filtrasinya juga masih bagus, hembusannya masih di 2,4, itu masih baik. Jadi tidak perlu ganti filter AC lagi. Dan untuk transmisi otomatisnya juga sudah saya coba dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Parking brake juga masih baik. Dan untuk seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada baik. Pengaturannya sudah adjustable, hand grip juga semuanya keadaannya masih baik. Lampu kabin ini juga masih baik, sudah diganti lampunya LED. Sun visor bagian depan kanan ini juga keadaannya masih baik. Semuanya masih pada fungsi. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih baik. Saya akan test drive. Untuk perpindahan otomatisnya juga masih normal, artinya transmisi otomatisnya masih bekerja dengan baik. Kaki juga aman mobil ini, kanan kiri tidak ada suara, masih senyap. Shock breaker juga masih normal, suspensinya masih empuk. Dan untuk setir ini juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi beginilah kondisi mobilnya. Kalau menurut saya mobil ini masih layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas pasti ada yang bekas tabrakan, pasti ada yang bekas banjir, dan ada juga yang kilometernya sangat tinggi. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Pertama, perbaikan bodi. Semua keliling dicat ulang, saya hitung ada 4 panel. Berikut dengan velg itu 2.500.000. Kemudian lagi penggantian kampas rem bagian depan 500.000. Nyalon perlu agar menghilangkan bodi-bodi yang lecet itu di 500.000. Kemudian lagi headlamp poles kanan kiri 200.000. Sampai kaca film juga saya perhitungkan. Bagian belakang 150.000. Kemudian misalnya kaca ingin mulus total karena ada baret, itu juga bisa hilang 600.000. Kemudian penggantian oli mesin 350.000, oli transmisi otomatis 500.000. Kemudian lagi setir juga ada yang lecet, itu saya perhitungkan jika mau diganti di retrim itu 400.000, atau mau dibelikan cover setir saja 150.000. Semuanya saya perhitungkan, sampai kunci cadangan juga saya perhitungkan. Itu di 1.300.000 karena sudah keyless entry, smart key, sudah sistemnya immobilizer, jadi agak mahal 1.300.000. Ya meskipun itu hanya tambahan, tapi menurut saya sangat penting karena kita detail pengecekan kondisi mobil bekas. Jadi total perbaikan mobil ini di 6.200.000. Mobil ini dijual dengan keadaan seperti ini. Ownernya minta harga pas saja 128 juta. Kalau menurut saya masih masuk. Berikut dengan total perbaikan di 134.200.000. Kemarin saya review terakhir 2012 yang S Limited, belum TRD Sportivo, itu closing di 145 juta. Yang TRD Sportivo closing kemarin di 155 juta. Silahkan cek saja, ada di channel Yudagani Mobil. Jadi mobil ini menurut saya total sampai perbaikan keseluruhan di 134.200.000 itu termasuknya masih masuk harganya. Dan itu pun beberapa bisa dilewat. Misalnya Anda tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat 2.500.000, lumayan, bisa kurang dari 134.200.000. Kemudian kunci keyless entry 1.300.000 itu juga bisa dilewat.
Artinya kuncinya kan ada, hanya tambahan saja. Kemudian retrim setir juga bisa dilewat. Jadi tergantung budget Anda. Jika Anda berminat dengan mobil ini, bisa langsung datang ke rumah saya. Nanti alamatnya saya kasih di deskripsi video ini. Karena saya yang review mobil ini, yang akan saya pasang nomor WA saya. Silakan, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di channel Yuda Gani Mobil, tidak ada nomor lagi. Hati-hati dalam berbelanja mobil bekas. Untuk pembelian via online juga kami bantu, kirim-kirim misalnya Anda di luar kota, luar pulau, luar Jawa. Kami bisa kirim langsung mobil ini sampai ke rumah Anda. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video unit ready berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video kami berikutnya.